Aktor Fu datang. Aktor Fu. Tampan sekali. Halo, Aktor Fu. Dengar-dengar karya Anda di luar negeri. Sangat populer. Apakah ada yang ingin Anda sampaikan kepada teman-teman penggemar? Aktor Fu, kumohon nikahi aku. Aku sudah menyukaimu 8 tahun. Asalkan kamu nikahiku. Aset keluarga saya sebesar 100 miliar. Ini semua untukmu. 100 miliar. Aku punya pacar. Tidak akan menikahimu. Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Dia tidak berbohong. Aku pacarnya. Bukankah kamu asisten Jing Heng? Jangan harap kalian bisa membohongiku. Aku doktor Akademi Pertanian. Kok bisa jadi asistenmu? Akademi, ilmu, pertanian, cuma, tukang, tanam. Jing Heng, kau yakin mau memilih si miskin ini dan meninggalkanku? Abaikan saja dia. Ayo kita pergi. Yang tidak bisa kudapat, orang lain juga jangan harap. Yanzi. Yanzi. Jing Hang. Yanzi. Hanya putri kerajaan, badannya lemah sekali. Kami cuma mau merampas sedikit makanannya, dia malah mati kelaparan. Iya, malah merepotkan kami untuk menguburkannya. Menyebalkan. Hantu. Hantu. Aku terlempar ke masa lalu. Aku terlempar ke masa lalu. Putri Mahkota, Pangeran bilang dia tidak menyukaimu. Dia memintamu tinggal di pavilion Xiaoguang. Jangan muncul di hadapannya, mengganggu pandangannya. Sudah kuduga, putra mahkota ingin menghina pangeran. Dengan 5 gantang padi, dia membeli seorang gadis desa. Untuk dijadikan putri mahkota, mana mungkin pangeran menyukainya? Karena kau tidak disukai, pangeran, kami juga tidak perlu menghormatimu. Mulai sekarang, kau yang akan melayaniku. Diam saja apa? Cepat bangun. Sajikan makanan untuk kepala pelayan Zhang. Kasihan sekali Song Yanzi ini. Dijual ibu tirinya ke kediaman ini, lalu dibenci suaminya. Terperangkap di pavilion Xiaoguang ini. Akhirnya disiksa sampai mati oleh pelayan jahat. Ya ampun. Aku yang amat tak berdaya ini, terlempar di sini. Bagaimana caranya bertahan hidup? Song Yanzi. Song Yanzi. Kau? Song Yanzi, ajalmu belum tiba. Aku salah menempatkan jiwamu. Sebagai permintaan maaf, akan kuberikan padamu mata air kehidupan. Meminumnya akan menguatkan tubuh, menyembuhkan segala penyakit. Mengairi tanaman akan membuatnya tumbuh subur. Masih banyak kegunaan lainnya. Lambat laun kau akan mengetahuinya. Botol ini muncul dan menghilang. Sepenuhnya sesuai keinginanmu. Ingatlah baik-baik. Ini benar-benar nyata. Aku dapat jari emas. Tapi, kediaman Pangeran Yu terlalu berbahaya. Aku harus segera pergi. Fu Jingheng. Dia juga menyebar.
Zhang, tidak ada tanda-tanda penjahat yang mencoba membunuh putra mahkota. Terus cari. Putra mahkota bilang penjahat itu terluka parah oleh beberapa tusukan. Racunnya sudah bekerja dan dia datang dari ibu kota ke kota Ma. Pasti sudah di ujung tanduk. Tunggu sampai kita dapatkan. Penjahat yang nekat itu pasti akan kita hancurkan berkeping-keping. Lalu bawa ke hadapan putra mahkota untuk dapat pujian. Ayo periksa rumah Xiao Guang. Siap. Heng Jing. Kenapa lukanya parah sekali? Mata, air kehidupan. Minum ini bisa memperkuat tubuh, menyembuhkan semua penyakit. Masuk dan geledah. Berani sekali. Kalian berani masuk ke kamar permaisuri tanpa izin. Bukankah kamu sudah mati? Kamu manusia atau hantu? Kamu apa kamu? Permaisuri ini hidup dengan baik-baik saja. Kalian cepat keluar. Masih menganggap diri sebagai permaisuri? Belum lagi sebelumnya, pangeran tidak cukup menyayangimu. Bahkan sekarang, pangeran terbaring di tempat tidur, sudah lebih dari setahun, sudah lama menjadi orang tak berguna. Apa kamu masih berharap dia membelamu? Pergi, buka selimut yang menonjol itu. Kamu, Pamong Zhang. Meskipun sekarang aku adalah anggota keluarga kerajaan, hari ini kamu melawan atasan, tidak takut tersebar, dan merusak wibawa kerajaan. Bagus. Gadis desa yang dulu penakut, hari ini punya kemampuan seperti ini. Orang yang sudah mati sekali seharusnya sudah sadar. Ini adalah tanda yang ditinggalkan pangeran. Kepala pelayan Zhang, ada pencuri. Kamu tunggu saja. Kejar. Aduh, kaget sekali pangeran Yu ini benar-benar tidak berguna. Bahkan pelayan di rumahnya sendiri tidak bisa dikelola dengan baik. Kamu bilang siapa tidak berguna? Kamu bikin aku kaget. Hei? Ternyata sembuh begitu cepat. Kamu ngumpet apa sih? Kita di zaman modern sudah terpisah jauh, tidak bisa akur. Sampai zaman kuno. Aku harus menebusnya. Wanita ini, kenapa tidak tahu malu begitu? Terhadap pacarku sendiri. Kenapa harus malu-malu? Aku tidak hanya akan menyentuhnya. Aku juga akan menciumnya. Kepala pelayan Zhang berkata, ada pencuri yang masuk ke istana pangeran. Ayo, kita bantu cari. Tempat ini terlalu berbahaya. Ayo, kita pergi cepat. Kamu mau pergi? Ya, kalau tidak, tinggal di tempat sialan istana Yu ini. Seumur hidup. Cepat. Sekarang kebetulan tidak ada orang. Kesempatan bagus. Song Yanzi dulu punya seorang kekasih. Ya, pangeran juga karena alasan itu belum mengirimnya ke Xiao Guangyuan dan tidak memperdulikannya. Saya mengerti. Pergilah. Baik.
Kenapa saya pingsan kemarin? Di mana Fu Jingheng? Kemana dia pergi? Kita masih harus kabur. Song Yanzi, kamu selalu ingin pergi. Jangan-jangan ingin keluar mencari seseorang. Kamu tidak pergi jauh? Kalau begitu, jangan tunda lagi. Ayo kita pergi cepat. Dia ternyata masih terus memikirkan kekasihnya itu. Kenapa kamu tidak ikut denganku? Aku ada hal. Pergi dulu. Setelah selesai, aku akan mencarimu. Baiklah, hati-hati ya. Ikuti dia. Lihat pria mana saja yang dia temui. Ingat, sebelum gelap, pastikan dia ditangkap dan dibawa kembali ke Shao Guangyuan. Beri makan. Kasihan kami. Sudah 5 hari tidak makan. Inikah yang disebut kelaparan? Sungguh mengerikan. Kelak, aku akan pastikan orang-orang di sini bisa makan kenyang, terhindar dari tas saya, kamu, kalian. Weku, milikku. Milikku, aku mau makan. Jenderal Li. Terima kasih. Kamu kenapa? Kamu tidak apa-apa? Lukaku parah, dan sudah 7 hari tidak makan. Aku tidak sanggup lagi. Mata air kehidupan. Aku punya air ajaib yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Pahlawan, cepat minum. Gadis kecil ini benar-benar lancang. Air bisa menyembuhkan penyakit. Sapi itu terbang ke langit. Ya, belum lihat gadis minum air sembuh. Kamu menaruh racun di air ini kan? Ingin meracuninya sampai mati? Lalu memakan dagingnya. Kamu percaya padaku atau tidak? Lihat. Dia muntah darah hitam. Kan sudah kubilang. Bagaimana mungkin air bisa menyelamatkan nyawa? Kau malah percaya padanya? Sekarang karma datang, dia akan diseret untuk dijadikan makanan. Yang lihat dapat bagian dagingnya. Kau harus bagi sedikit pada kami. Betul. Tubuhku sepertinya dipenuhi kekuatan. Li Yuangjie, terima kasih atas kebaikan Nona menyelamatkan nyawaku. Mohon Nona berikan bantuan, berikan air untuk menyelamatkan 800 saudara yang terluka parah di gunung mulai sekarang. Kami bersedia mengikuti perintah Nona. Aku telah isi suci kantong, bawa obati saudara. Baik. Aku tunggu di sini. Meski terlempar ke zaman kacau, tapi dengan 800 pengawal ini, kemanapun aku pergi, bukankah bisa berjalan dengan sombong? Wang Ye, Wang Fei tidak bertemu dengan pria istimewa apapun, melainkan merekrut sekelompok prajurit yang kalah dan terluka. Jumlahnya sudah mencapai 800, berkumpul di benteng Changfeng di luar kota. Yang memimpin adalah Jenderal Li Yuan. Li Yuan, Bukankah dia dibunuh diam-diam atas perintah putra mahkota? Rupanya lolos maut. Pergilah. Bagaimana mungkin anak perempuan petani memiliki kemampuan seperti ini? Song Yanzi, siapa sebenarnya dirimu? Ada apa ini sebenarnya? Kenapa aku kembali ke sini lagi? Permaisuri, melarikan diri dari kediaman tadi malam. Kalian bahkan tidak menyadarinya sedikit pun. Tidak berguna. Pergi semua dari sini.
Kepala Pelayan Sang, kami tahu salah. Mohon ampun. Sini mana lapar. Jika kami meninggalkan kediaman ini, kami akan mati kelaparan. Kepala Pelayan Sang, tolong ampuni nyawa kami. Ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Mereka tidak perlu pergi. Loh, aku tak hukummu. Kau malah datang sendiri. Ngakak salah, Tuan Mana. Dihukum oleh seorang budak sepertimu, harimau tidak mengaum. Kau kira aku Hello Kitty? Aku akan katakan langsung padamu hari ini. Orang-orang di istana Shoguang ini, tidak ada yang perlu pergi. Baik, jangan pergi. Aku ingin lihat kemampuan apa yang kau punya. Untuk menghidupi begitu banyak orang yang tidak berguna. Kepala Pelayan Zhang, tenang saja. Masalah pangan akan kuselesaikan sendiri. Song Yanzi, inikah caramu? Aku sarankan kau hemat tenagamu. Saat ini, kekeringan sudah berlangsung 3 tahun. Kecuali kau dewa, bagaimana mungkin kau bisa menanam pangan? Ya, tahun pejabat istana. Kau telah mencoba berbagai cara, tetap saja tidak ada satupun tunas yang tumbuh. Aku tidak percaya kau bisa lebih hebat dari mereka. Permaisuri, aku menasihatimu lebih baik. Kau minta maaf pada Kepala Pelayan Zhang. Mungkin Kepala Pelayan Zhang mungkin masih bisa mengampuni nyawamu. Sarankan, pikir baik sebelum bicara. Jangan sampai nanti wajah kalian yang tertampar saat aku berhasil menanam padi. Song Yanzi, jangan bicara sembarangan di sini. Kalau memang berani, buktikan dengan benar-benar menanam padi. Kalau tidak, di dalam kediaman ini, kau patuhi saja perintahku, jadilah anjingku. Kalau aku tanam, apa lo buat? Kalau kamu benar-benar bisa menanamnya, maka posisi manajer rumah tangga ini akan kuserahkan pada... Mengairi tanaman dapat membuatnya tumbuh liar. Baik, sepakat. Mata air kehidupan. Sudah selesai ditanam. Manajer Zhang, besok serahkan kekuasaan manajer rumah tangga. Besok? Kamu pasti sedang bermimpi di siang bolong. Masa kamu menanam hari ini? Besok sudah bisa panen? Mimpi atau bukan? Besok kamu akan tahu sendiri. Kamu pasti sudah gila. Baiklah. Besok aku datang melihat bagaimana Putri Wang Fei menjadikan dirinya seekor anjingku. Bukankah dia pergi urus sesuatu? Kenapa masih di sini? Fu Jingheng, bangun. Fu Jingheng, kebakaran. Kuhukum kamu. Siapa suruh pura-pura tidur? Kamu. Apa? Siapa suruh pura tidur? Namun, Raja Akting Fu. Kenapa setelah sampai di zaman kuno, kamu jadi begitu malu-malu? Siapa Raja Akting Fu? Jangan-jangan dia mengira aku adalah dia. Kenapa kamu diam saja? Wanita ini begitu berani. Ku pasti akan memberinya pelajaran. Katakan, apakah Putri Mahkota benar-benar bisa menanam padi? Semoga saja. Kenapa? Hanya kamu yang boleh menciumku. Bukan. Aku di sini kan menikah dengan Pangeran Yu. Oh. Kamu masih menjaga kesetiaan untuk Pangeran Yu? Siapa yang mau setia padanya? Dia begitu dingin dan kejam. Aku hanya takut ketahuan dan dihukum. Tapi jangan khawatir, setelah aku bercerai, kita bisa berkumpul secara terbuka. Kamu masih ingin bercerai? Tentu saja, kalau tidak bercerai, apa harus terus-terusan dihambat oleh si mayat hidup itu? Oh ya, Fu Jingheng, aku menanam beberapa lahan. Besok butuh bantuan orang dari desa Changfeng. Tolong sampaikan pesanku, iya. Tidak mau.
Tolonglah, tolonglah. Kumohon, kumohon. Kepala pelayan Zhang, kalau di ladang benar-benar tumbuh tunas. Bagaimana nanti? Mana mungkin. Apa dia Dewi? Nanti suruh dia berlutut dan minta maaf. Pemandangan dia jadi anjing pasti bagus. Nanti, biar aku yang mengajarinya pelajaran. Buat dia patuh padaku. Kepala pelayan Zhang. Kamu terlalu banyak berpikir. Padi sudah aku panen. Kepala pelayan Zhang, kau terlalu banyak berpikir. Hasil panen sudah saya terima. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Ini pasti kamu yang berbuat curang. Beras di dalam sini pasti beras lama. Hasil panen baru saja dipanen. Masih mengandung air. Beras baru atau lama, saya yakin orang yang punya mata bisa melihat dengan jelas. Kepala pelayan Zhang, wewenang kepala pelayan ini seharusnya sudah diserahkan. Bukan. Serahkan wewenang kepala pelayan. Ya, serahkan wewenang kepala pelayan. Kalian memberontak. Kalian tahu tidak? Siapa belakangku? Kamu tidak perlu menakuti mereka. Di masa kelaparan ini, siapa yang punya makanan? Dialah yang berpuasa. Sekarang, akulah kepala pelayannya. Sedangkan kamu, masalah melawan atasan. Bukankah ini juga harus dihitung? Kau? Apa kau mau? Tenang saja, kamu sudah tua. Aku takkan memaksamu. Datanglah. Seret dia. Pukul 100 kali. Kalian, apa ini? Song Yanzi, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Sekarang hak pengelolaan rumah tangga sudah di tangan. Aku tidak perlu terkurung di sini. Di Shao Guangyuan yang kecil ini, bisa berjalan-jalan kemana-mana. Mohon ampun Putri Mahkota, jika sebelumnya ada yang menyinggung Putri Mahkota. Hala Putri Mahkota berbesar hati. Jangan menghitung dengan kami, budak hina ini. Menyakiti yang asli. Tapi, hanya ikutlah. Sumber dari semua ini ada pada Pangeran Yu dan Ibu Tiri Song Yanzi. Pergi dan terima 50 pukulan. Jika masih hidup, kejadian sebelumnya tidak akan kuhitung lagi. Iya. Semalam penuh tumbuh bahan makanan. Benar. Ini terlalu aneh. Kamu, carilah keluarga Putri Mahkota. Selidiki hal ini sampai jelas. Baik. Putri Mahkota. Kenapa kamu di sini? Kenapa kamu di sini? Aku adalah pengawas rahasianya. Pengawas rahasia? Kalau begitu, menurutmu, dengan keadaan kita seperti ini, apakah kamu bisa dianggap mengkhianati majikan? Jangan macam-macam. Baiklah. Hari ini aku akan membiarkanmu dulu. Kebetulan aku juga ada urusan. Apa ini? Surat talak? Surat talak? Bagaimana? Senang? Haruskah aku senang? Tentu saja kamu harus senang. Aku sudah bercerai dengan Pangeran Yu. Kita tak perlu rahasia. Surat talak hanya bisa ditulis oleh pihak laki-laki. Yang ditulis perempuan tidak sah. Lalu bagai kuno cerai? Sangat merepotkan. Ya. Bagaimana kalau aku menyembuhkannya saja? Jadi saat dia bangun dan berterima kasih atas pertolongan nyawaku, pasti dia akan membiarkanku pergi. Menyembuhkannya. Luka terakhirku sembuh. Sepertinya karena
kau milikku, kau hanya boleh menyembuhkan aku. Aku dengar orang yang koma masih punya kesadaran. Kita berciuman di depan Pangeran Yu. Seperti ini, bukankah kurang baik? Tidak ada yang tidak baik. Putri. Pangeran jelas, belum sadar. Tapi sosok orang itu mengapa mirip Pang? Ada apa? Putri, hasil panen yang Anda tanam, gudang sudah tidak muat lagi. Bagaimana dengan kelebihannya? Suruh orang memasaknya menjadi bubur. Besok aku akan membagikannya di depan kediaman. Baik. Beberapa hari lalu, ada yang menanyakan, Song Yanzi, ada nggak di situ? Ibu, aku ingin lihat. Ibu, ada masalah apa? Song Yanzi. Baiklah Song Yanzi, kamu anak durhaka. Kamu punya makanan, tapi tidak diberikan padaku. Ibumu malah diberikan pada orang luar ini. Ibu tiri, aku dan Tuan Jiang saling mencintai. Kami sudah lama berjanji untuk hidup bersama. Aku tidak mau menikah ke Wang Fuyu. Kumohon lepaskan aku. Jangan bersikap manja denganku. Aku sudah menerima 5 gantang makanan dari orang itu. Sekarang ini, dunia sedang dilanda kekeringan besar, orang mati kelaparan tak terhitung jumlahnya. 1 gantang beras, harganya 100 keping emas. Kamu mau tidak mau harus menikah. Song Yanzi, aku dengar Tuan Tanah Tua dari ibu kota itu berjalan lebih dari 1000 li sampai batuk darah karena kelelahan, baru bisa mengumpulkan 5 gantang makanan. Kamu di sana nanti harus melayani orang itu dengan baik, ya. Sejak saat kamu menjualku, aku sudah tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Song. Apa katamu? Ulangi sekali lagi. Kamu sedang apa? Ini juga untuk kebaikan kalian. Gadis ini berhati sangat jahat. Ibunya sendiri saja tidak dipedulikan. Apalagi kalian. Bisa jadi dia ingin meracuni kalian. Apakah bubur ini benar-benar beracun? Jangan diminum. Coba pikirkan. Di masa kelaparan ini, bahan makanan sangat berharga. Mengapa dia begitu baik hati memberi kita bubur? Dia pasti ingin meracuni kita, lalu memakan daging kita. Wanita ini sungguh jahat. Hai, tanpa ibumu datang, kita akan mati karena ulahmu. Tidak tahu terima kasih. Nona Song tidak tega melihat kalian kelaparan dengan sengaja memberi bubur. Kalian malah salah paham seperti ini. Kalian tak percayaku. Sekarang, aku tidak akan memberi kalian makanan tanpa syarat. Sekarang Benteng Changfeng sedang merekrut pekerja. Pergilah ke sana dan cari nafkah sendiri. Kamu seharusnya tidak datang mencariku. Kamu seharusnya tidak datang mencariku. Bagaimana? Dari nada bicaramu, kamu ingin melepaskan diriku begitu saja. Aku hidup hemat, membesarkanmu sampai sebesar ini. Jika kamu tidak mengakuiku, kamu tidak berbakti. Kamu hidup hemat? Kalau aku tidak salah ingat, sebelum masa paceklik, Yanzi makan dari belas kasihan orang. Tunggu besar begitu kan? Dan kamu serta putri kesayanganmu juga bergantung pada Song Yanzi yang terus bekerja di ladang untuk bertahan hidup sampai hari ini. Itu bagaimana lagi? Kamu adalah anak tiriku. Wajib hukumnya kamu menghidupiku. Kamu tidak punya jasa membesarkanku. Kini aku juga tidak akan menghidupimu lagi, Li Yuangi. Beri dia pelajaran. Kamu. Peristiwa hari ini, anggap saja sebagai pelajaran untukmu di kemudian hari. Jika kamu berani lagi datang mencari masalah, tidak akan sesederhana hari ini lagi. Ini semua salahmu, membuat kami menyinggung Tuan Ahyel. Pukuli dia, pukul. Tidak. Mengapa Ibu Tiri Song Yanzi datang? Kamu selidiki sampai jelas.
Pangeran, sebelumnya Anda menyuruh saya menyelidiki masalah Putri. Sudah petunjuk dari ibu tiri Putri. Dulu Putri lemah hati, bicara lembut, sangat berbeda dengan wataknya sekarang. Selain itu, sebelumnya Putri tidak pernah menunjukkan kemampuan luar biasa. Kenapa belum istirahat? Tidak bisa tidur. Fu Jingheng, sudah berapa lama kamu di dunia ini? Ada apa? Hari lihat dari Song, aku jadi rindu ibuku, Fu Jingheng. Menurutmu, bisakah kita kembali? Kembali kemana? Tentu saja, ke tempat asal kita. Dunia tanpa intrik dan persaingan, juga tanpa pengungsi di mana-mana. Dia memang bukan orang dari dunia ini, Yanzi. Jika dunia ini menjadi lebih baik, maukah kamu tinggal di sini untukku? Kenapa kamu tidak ikut kembali bersamaku? Kenapa harus tinggal di sini? Di sini tidak ada keluarga atau teman kita tanpa bayi kita. Bayi. Dia ternyata punya anak dengan aktor terkenal Fu itu. Aktor terkenal Fu, ada apa denganmu? Kedepannya, jangan panggil aku aktor terkenal lagi. Dan jangan bicarakan hal-hal di sana lagi padaku. Aku tidak suka. Apakah aku salah bicara? Aku tidak ada di sana, jadi tidak tahu apakah ada orang. Makan anjingmu. Kau sungguh berani, Song Yanzi. Berani berselingkuh dengan orang lain. Song Yanzi, kali ini kau jatuh ke tanganku. Aku pasti akan membuatmu menderita. Kepala pelayan Zhang, apakah mungkin putri mahkota berzina? Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, mana mungkin salah. Kamu tunggu. Zina pasti akan datang menyelamatkannya. Pangeran, ini jelas jebakan kepala pelayan Zhang. Tuanku tidak boleh pergi. Jika Putra Mahkota tahu tuanku sudah sadar, dia tidak akan membiarkan kita hidup. Mengga, Pangeran. Apa yang terjadi? Pagi-pagi begini. Semua orang berkumpul di depan pintuku. Bagaimana bisa? Song Yanzi, tipu muslihat. Apa yang kau mainkan? Di mana si pezina itu? Aku tidak mengerti maksudmu. Jangan pura-pura bodoh. Aku melihatnya dengan jelas tadi malam. Kau dan si pezina itu yang bernama Fu Yingli bermesraan di halaman ini. Kepala pelayan Zhang, aku tahu sejak aku mengambil wewenangmu. Kau tidak menyukaiku, tapi kau berulang kali melampaui batas. Hari ini bahkan berani memfitnahku. Tampaknya aku tidak bisa lagi menahanmu. Hei kalian, usir dia keluar. Song Yanzi, aku adalah orang putra mahkota. Tunggu saja dia datang, dia akan membunuh kalian semua. Saat pangeran mahkota tiba, dia akan membunuh kalian semua. Dalam hal ini, saya yang benar. Bahkan jika pangeran mahkota datang, apa yang bisa dia lakukan? Kalian pergi, dihukum potong gaji 1/2 tahun. Baik. Kamu benar-benar datang. Aktor Fu, jangan-jangan kamu khawatir berlebihan? Bukankah kamu selalu merindukan bayimu?
Kenapa menarik-narik saya? Jangan-jangan kamu cemburu pada seekor anjing? Anjing. Bayi adalah anjing. Memangnya? Kamu kira apa? Tidak apa-apa. Katakanlah, katakanlah. Dia baru saja pindah dimensi, tapi sudah bisa ilmu bela diri ringan. Apakah ini keterampilan tubuh aslinya yang diturunkan padanya? Sungguh iri. Nona Song, saya mendapat informasi bahwa sebelum bantuan bencana, ada seorang pria berbaju hitam bertemu dengan ibu tirimu. Ini adalah gambar yang saya buat berdasarkan deskripsi ibu tirimu. Kenapa dia? Bangun, aku tahu kau sudah bangun. Cepat tuliskan surat cerai untukku. Pura-pura tidur. Ya? Biar lari, biar sembunyi. Aku tetap bisa cari kalau kau tidak menuliskan surat cerai untukku. Aku tidak akan tinggal diam. Wah, tangannya kejam sekali. Apa ini? Kamu datang tepat waktu. Bantu aku lihat, masih ada cara lain? Takutin hantu. Pura-pura jadi dia. Bukan, pura-pura jadi hantu untuk menakutinya. Oleskan minyak cabai di mata. Kalau begitu, ini. Aku kasih tahu ya, majikanmu itu sama sekali bukan orang mati hidup, dia cuma pura-pura. Aku ingin membangunkannya. Suruh dia menceraikanku. Aku tidak punya cara. Baiklah, orang yang pura-pura tidur memang susah dibangunkan. Heh? Tanganmu kenapa? Kok lebam? Aku diserang dari belakang saat sedang bertanding. Orang itu sangat menyebalkan. Tidak punya etik bertarung. Benarkah? Menurutku dia cukup menggemaskan. Kamu yang paling menggemaskan. Nah, baru benar. Tapi, bagaimana dengan surat ceraiku ini? Oh iya, kamu bekerja di bawah Pangeran Yu? Menurutmu, mengapa dia pura-pura tidur? Mungkin kita bisa membantunya menyelesaikan masalah dari akarnya. Dia nggak pura tidur. Kamu tidak bisa membantunya menyelesaikan itu. Dengar ya, dia dan putra mahkota, bagai air dan api. Jika dia tidak berpura-pura sebagai orang mati hidup, putra mahkota sudah lama tidak membiarkannya hidup. Jadi, sebaiknya jangan coba-coba membangunkannya. Hubungannya dengan putra mahkota ternyata begitu buruk. Astaga, betapa sialnya aku menikah dengannya. Pangeran Yu itu orangnya baik kok. Mengapa kamu selalu tidak menyukainya? Baik apanya? Kalau dia baik, apakah Song Yanzi bisa mati? Jangan tanya lagi, pokoknya aku tidak suka dia. Tapi, ada apa denganmu? Meskipun kamu bekerja untuk Pangeran Yu, tidak seharusnya kamu memuji sainganku di depanku. Nona, adikmu sedang membuat keributan di pintu. Dia bilang ingin bertemu denganmu. Jangan halang, Carian. Orang itu akan kuhitung, Yan. Song Yanzi, aku akan membunuh. Song Yanzi, di depan para pengemis, kau menghina ibuku saja belum cukup. Kau malah mengirim si kepala arang hitam ini ke rumah, membuat ibuku ketakutan hingga jatuh ke dalam sumur, nyaris tewas. Aku sarankan kau, sekarang juga ikut aku pulang. Lalu, potong sendiri keempat anggota tubuhmu untuk menebus dosa. Kalau tidak, kusuruh suamiku membunuhmu. Berani-beraninya. Kenapa? Berani-beraninya kau membunuhku. Aku beritahu kau, sekarang suamiku bertugas di pasukan Changfeng. Di bawahnya ada 100 prajurit. Pasukan Changfeng? Ya, aku beritahu kau, kelak panglima besar pasukan Changfeng, Li Yuanji, akan menjadi kaisar. Saat itu, suamiku pasti akan mendapat
jabatan jenderal. Jadi, aku sarankan kau, jangan macam-macam denganku. Kalau tidak, aku akan membuatmu mati tanpa tahu bagaimana caranya. Oh, rupanya Jenderal Lee punya cita-cita sebesar itu, ya? Apa yang kamu omongkan itu? Beraninya kamu berteriak-teriak di hadapanku. Kamu tidak ingin hidup lagi, Song Yueking. Tahukah, kamu siapa dia? Siapa lagi kalau bukan pacarmu? Makhluk yang hidup bergantung pada wanita. Li Yuanji. Hamba dia. Kamu adalah Liu Angge, Panglima Pasukan Changfeng. Kamu bahkan tidak mengenalku, berani-beraninya mengarang cerita. Katakan padaku, siapa nama suamimu yang berumur pendek itu? Aktingmu cukup bagus, hampir saja aku tertipu. Tapi, dengan caramu bergaul dengan Song Yanzi, masih mungkin kamu adalah Panglima Pasukan Changfeng? Mimpilah di siang bolong. Yueki, kudengar kamu datang untuk membalas dendam ibumu. Kenapa tidak memberitahuku? Bagaimana jika kamu terluka oleh para rakyat jelata itu? Yanzi. Kamu salah orang? Kakak, dia adalah Jiang Xiao. Ternyata dia adalah orang yang telah berjanji dengan pemilik tubuh asli. Hanya saja sekarang, dia malah bersama Song Yueking. Tampaknya dia juga bukan orang baik. Aku tidak mengenalmu. Jiang Xiao, aku sudah bilang padamu, kakak demi 5 gantang beras sudah menjual dirinya kepada seorang kakek tua. Song Yanzi, aku tidak menyangka kamu begitu hina. Dulu kita sudah janji, aku merantau di luar. Kamu menungguku di rumah, tak disangka, kamu langsung berbalik badan. Menikah dengan si tua bangka itu, sekarang ini. Aku sudah menjadi baihu di bawah pasukan Changfeng. Segera akan ada kekayaan melimpah yang menungguku. Sekarang kamu pasti sangat menyesal, kan? Baihu di pasukan Changfeng adalah jabatan yang sangat besar. Di pasukan Changfeng ada puluhan ribu baihu. Ternyata cuma menganggap bulu ayam sebagai tanda perintah. Kalian berani mengejekku, tidak ingin hidup lagi. Jiang Xiao, kamu tidak mengenaliku, tanda pasukan ini pasti kamu kenal. Ini, pasti kau kenal, kan? Hamba memberi hormat kepada Panglima. Jiang Xiao, kau menyalahgunakan jabatan militer untuk menindas yang lemah. Aku mengusirmu dari pasukan Changfeng. Selamanya tak boleh kembali ke benteng Changfeng. Mohon Panglima berbelas kasihan. Suamiku, sebenarnya apa yang terjadi? Kau dasar tak tahu diri. Menyinggung Panglima Li kami, membuatku kehilangan jabatan militer. Kau kucerai. Jiang Xiao. Yang mulia, hamba tua ini setelah setengah bulan berkelana, akhirnya berhasil menemukan Yang mulia. Istri Pangeran Yu mengabaikan perintah Yang mulia, mengusir hamba dari kediaman, membuat bawahannya hampir tewas di luar sana. Mohon Yang mulia membela hamba. Barang tak berguna. Bahkan seorang wanita pun tak bisa diatasi. Tapi akhir-akhir ini kesehatanku sudah pulih. Kebetulan aku akan pergi ke kota Mang mencari Dewi. Kalian saja aku selesaikan Song Yanzi ini. Wanita yang tak tahu diri. Putri Mahkota, buruk sekali. Pangeran Mahkota datang. Sekarang dia pergi ke kamar tuannya. Apa? Pangeran Yu, nyawaku bergantung padamu. Kamu harus berjuang. Jangan sampai ketahuan. Tak tahu Pangeran Mahkota datang, tak bisa menyambut. Mohon Pangeran Mahkota mengampuni. Kamu adalah Putri Mahkota Yu. Penampilanmu cukup menarik. Pangeran Mahkota terlalu memuji. Lebih baik aku siapkan makanan dan minuman untuk menyambut kedatangan Pangeran Mahkota. Mengapa terburu-buru? Aku belum sempat bercakap-cakap dengan adik kedua. Aku tanya kamu. Zhang, kamu yang usir dia. Kepala pelayan Zhang tak tahu tata krama.
Jadi aku usir dia. Namun yang mulia, urusan di istana sepertinya tak perlu dilaporkan pada pangeran mahkota. Kan? Lidahmu cukup tajam. Sayangnya kurang patuh. Paling tak suka orang tak patuh. Kenapa kamu datang? Kamu gila. Fu Jingheng, hubungan kalian berdua memang sangat baik. Setelah menanggung malu bertahun-tahun, kau terbongkar cewek. Yang mulia putra mahkota, serahkan saja aku. Semua hal antara aku dan dia. Aku yang memulai. Bahkan jika yang mulia ingin menenggelamkanku dalam sangkar babi, aku rela. Bagaimana mungkin aku menyalahkanmu? Lebih baik aku menjadikan pura kehormatan untukku. Itu baru pantas. Yanzi, aku ingin melaporkan hal tentang pangeran kepada yang mulia putra mahkota. Kamu keluar dulu. Adik kedua, kalau bukan karena istri adikmu, sampai kapan lagi penyakitmu ini? Akan kau pura-purakan. Kakak Kaisar, selama bertahun-tahun ini, adik ketiga dan keempat berturut-turut dibunuh oleh orang jahat. Tindakan hamba ini juga untuk melindungi diri sendiri. Melindungi diri? Atau punya rencana lain? Sebagai kakakmu, aku masih akan memberimu nasihat. Karena kau sudah berpura-pura sakit, teruslah sakit saja. Lebih baik jangan pernah sembuh. Sepertinya aku harus menulis surat cerai untuk Yanzi, agar dia pergi dari tempat berbahaya ini. Baik, putra mahkota sakitmu. Aku baik-baik saja. Seorang putra mahkota yang terhormat. Mana mungkin bertindak kasar terhadap orang kecil sepertiku. Syukurlah. Apa ini? Surat cerai. Akhirnya dia memberikannya padaku. Pangeran Junmu bernama Jingyi. Bagaimana Kaisar memberinya? Nama buruk ini Fu Jingheng. Ikutlah aku tinggal di benteng Changfeng. Aku masih punya urusan. Tidak bisa pergi bersamamu. Tenang saja. Setelah aku menyelesaikan semuanya, pasti akan mencarimu. Baik. Barang tak berguna. Yang mulia, ada kabar tentang Dewi itu. Ada kabar tentang perempuan suci? Katakan. Hamba pernah bertugas di pasukan angin panjang. Yang mulia, belakang angin ada hutan yang telah diubah menjadi lahan pertanian. Lahan itu bisa menghasilkan ratusan ribu pikul padi dalam setengah bulan. Konon, semua ini berkaitan dengan perempuan suci. Di mana perempuan suci itu? Tidak tahu. Namun, setelah menyelidik dari berbagai sumber, sudah tahu jalan suci malam. Bagus. Dengan perempuan suci seperti ini di tanganku, 9 negeri dan 4 lautan akan menjadi milikku. Ibu, aku menemukannya. Benarkah? Hebat. Akhirnya hari ini kita punya makan. Jangan rebut, pergi sana. Kembalikan padaku. Ibu, kita tidak punya makanan lagi. Mengapa Song Yanzi ini bisa makan enak dan minum enak, sementara aku harus berebut sayuran liar ini dengan para pengemis? Aku tidak terima. Kamu tidak terima? Tak mau. Cepat dapat yang kaya. Lihatlah Song Yanzi, meskipun dia menikahi tuan tua yang batuk darah, tapi dengan kemampuannya sendiri, dia bisa mendekati Panglima Changfeng. Aku juga ingin mendekati, tapi aku tidak bisa. Sekarang, kita hampir mati kelaparan. Lebih baik aku pergi memohon pada Song Yanzi itu. Ibu, bukankah ada yang melihat Song Yanzi datang ke sini? Kenapa sudah lama berjalan?
tapi tidak terlihat bayangannya. Ibu, Lihat. Apa itu? Aku sudah minta surat perbudakannya dari pangeran. Mulai sekarang, dialah yang akan melayanimu. Pergi. ganteng sekali. Kalian siapa? Permisi. Apakah kau kekasih gelap Yanzi kami? Yanzi adalah istriku. Azang, bukankah dikatakan Song Yanzi menikah dengan orang sakit? Ternyata aku ditipu. Astaga, orang yang dulu bilang mau membeli istri, ternyata kamu. Kalau tahu kau masih muda, aku yang menikah saja. Rugi besar. Aku bukan orang yang akan menikahi siapa saja. Kalian sebenarnya siapa? Menantu, aku ibu Yanzi. Dia adik Yanzi. Hari ini datang, aku ada hal tentang Yanzi yang ingin kusampaikan padamu. Tentang Yanzi. Kalau aku ingin tahu, aku akan tanya dia sendiri. Tak perlu kalian banyak bicara. Menantu, ada hal yang belum kamu tahu. Yanzi dulu punya seseorang yang dijanjikan untuk dinikahi. Orang itu namanya Jiang Xiao. Yanzi sangat mencintainya. Kalau bukan karena aku menggantungnya di balok rumah dan membiarkannya kelaparan 3 hari, mana mungkin dia menikah denganmu? Kamu gantungnya balok dan membiarkannya kelaparan 3 hari? Iya, sebenarnya pada akhirnya hal ini juga salahku. Bagaimana bisa aku menikahkan wanita yang tidak setia ini padamu? Sekarang, aku sudah sadar salah. Bagaimana kalau Yue Qing? Aku ganti untukmu? Ganti dia padaku. Bagaimana dengan Yanzi? Menurutku, menghadapi orang yang tidak setia dan tidak berbakti seperti ini, seharusnya dia diiris hidup-hidup, lalu mayatnya dibuang ke sungai untuk makanan ikan. Itu ide yang bagus. Hai orang-orang! Iris hidup-hidup kedua mereka. Buang mayatnya ke sungai untuk makanan ikan. Menantu laki-laki? Apakah kau keliru? Istriku hanya akan menjadi Song Yanzi. Aku tidak peduli siapa yang pernah dia cintai. Aku juga tidak ingin tahu siapa dia sebenarnya. Aku hanya peduli dirinya sekarang. Bawa pergi. Lepaskan aku. Kenapa kau kembali? Lihat langit sebentar hujan. Fu Jingheng, bagaimana kalau malam ini? Kau menginap di sini? Berangkat lagi besok. Baik. Yanzi, kamu tidak istirahat. Kamu kenapa hari ini? Fu Jingheng, aku sadar aku sangat menyukaimu. Berhenti! Tolong! Tolong! Berani-beraninya kau menipuku. Mohon ampun, Yang Mulia. Mohon ampun. Bawahan memastikan informasi ini benar. Dewi malam ini memasuki desa Changfeng. Pasti akan datang ke sini. Mungkin malam ini tertunda karena suatu hal. Aku beri kau waktu 1 batang dupa. Jika dalam waktu 1 batang dupa, aku tidak melihat Dewi, gua tak usah kepalmu. Aku tidak dapat lagi. Oh, Tolong. Dewi. Dewi. Tolong! Berdiri. Kau adalah Dewi. Bagaimana bisa Song Yue King? Inilah Dewi.
Dewi tidak mungkin Song Yueking. Tapi hari ini, jika putra mahkota tidak menemukan Dewi, nyawaku mungkin. Lapor Paduka. Orang ini adalah Dewi. Putra mahkota telah mengundang Dewi untuk memberi kita makanan. Kita tidak akan kelaparan lagi. Putra mahkota di masa depan pasti akan menjadi raja yang bijaksana. Hidup rakyat pasti akan semakin baik. Tidak tahu mengapa kakak kaisar memanggilku ke sini. Adik kedua, aku telah menemukan Dewi. Hari ini akan kuperlihatkan padamu, agar kau mengerti. Akulah orang yang terpilih oleh surga. Dewi, lakukanlah sihirmu. Dewi, cepatlah gunakan kekuatanmu. Biar kami rakyat biasa ini bisa melihat keajaiban. Cepatlah. Aku ubah. Bagaimana ini? Mana hasil panennya? Jangan-jangan putra mahkota untuk menjaga reputasinya sendiri mencari dewi palsu untuk menipu kita. Kakak, aku masih ada urusan di kediamanku. Aku pulang dulu. Putra mahkota apa? Dia bisa mempermainkan rakyat kecil seperti kami. Pergi. Berani-beraninya kau mempermainkanku. Ampun, Yang Mulia. Aku kemarin kehabisan tenaga, belum pulih sepenuhnya. Aku beri kau 3 hari. Jika kau masih tidak bisa menghasilkan hasil panen, aku bunuhmu. Salahmu, kalau bukan karena kau memberitahunya. Aku adalah Dewi, aku tidak akan sampai terpuruk seperti ini. Kalau aku tidak bilang, kau sudah lama mati. Lagi pula, bukankah kau ingin membalas dendam untuk ibumu? Tentu saja ingin. Song Yanzi, meski aku mati, aku akan menyeretmu bersamaku. Hebat, benih tahan kekeringan. Generasi kedua segera akan dikembangkan. Tidak lama lagi, rakyat semua bisa kenyang. Song Yueking. Song Yueking, apa yang kau lakukan? Song Yanzi, ibuku sudah mati. Aku ingin kau menemani dia ke alam baka. Bawa pergi. Lepaskan aku. Song Yanzi, akhirnya kau jatuh ke tanganku. Sekarang aku didukung oleh Pangeran Mahkota. Aku pasti akan membuatmu merasakan rasa yang lebih buruk dari mati. Pangeran Yu. Yang Mulia Pangeran Yu. Kamu tidak bisa membunuhku. Aku adalah Dewi. Jika kamu membunuhku, Yang Mulia Putra Mahkota tidak akan membiarkanmu. Yanzi. Wu Jingheng, kamu berani membunuh Dewi, memotong lengan kananku. Aku tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Pergi, umumkan ke seluruh negeri. Pangeran Yu membunuh Dewi. Dia adalah penjahat bagi seluruh rakyat. Baik, Nyonya cinta lain. Mengapa Yang Mulia harus demi Nyonya bermusuhan dengan putra mahkota dan membuang semua yang telah diusahakan dengan susah payah? Semuanya? Meskipun dia salah mengira orang yang dicintanya sebagai diriku, aku tetap akan melindunginya.
Ya, aku tahu seluruh hati yang mulia terikat pada nyonya. Perkataan ini, Jinyi tidak akan mengatakannya lagi. Salah mengira orang yang dicintai. Menyalahi orang yang dicintai. Ternyata dia adalah Pangeran Yu. Ternyata dia bukan orang yang menyeberang waktu. Dia selalu membohongiku. Yanzi, kamu sudah sadar? Bagaimana perasaanmu? Aku punya air ajaib. Tubuhku sudah sembuh. Hari ini, terima kasih banyak atas bantuanmu. Kalau bukan karena kamu datang tepat waktu, kalau tidak, mungkin aku sudah tidak bernyawa. Yanzi, penderitaan yang kamu alami hari ini, semuanya adalah kesalahanku. Seandainya aku bisa datang tepat waktu, kamu tidak akan. Di masa depan, aku akan selalu menemanimu, tidak pernah berpisah, melindungimu. Bagaimana? Yanzi. 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 Pangeran Yu, semua yang kau sembunyikan sudah ku ketahui. Sekarang ini pikiranku kacau. Aku ingin sendiri. Jangan cari aku. Dia sama gambar pengumuman. Sama persis. Dialah yang membunuh Dewi. Dia hancurkan harapan hidup kita. Balas dendam untuk Dewi. Dikirim Fujing Heng ke neraka. Dewi bukan kubunuh. Wangsa ini sedang ada urusan. Tak ada waktu untuk main-main dengan kalian. Adik kedua, ku dengar kau membunuh Dewi. Ini benar-benar membuat orang marah. Saudara Kaisar, lihat ritual. Lalu, Song Yueking itu bukan Dewi. Aku sudah menyelidiki dengan jelas. Song Yueking adalah Dewi tanpa keraguan. Ritualnya gagal karena dia diserang, sehingga tenaganya terkuras. Fujing Heng, apalagi yang bisa kau katakan? Seorang putra mahkota yang terhormat? Masa bisa memfitnahmu? Identitas Dewi Yanzi diketahui oleh putra mahkota mungkin. Apa yang kakak Kaisar inginkan? Raja Melang sama rakyat. Karena kamu telah melakukan kesalahan ini, tentu saja harus menghukummu dengan tegas, baru bisa meredakan amarah rakyat di seluruh negeri. Mau pergi. Meskipun Dewi telah tiada, tapi dengan ini mendapat dukungan rakyat dan menyingkirkan Fujing Heng juga tidak buruk. Meskipun Fujing Heng ditangkap putra mahkota, tapi Dewi juga sudah tiada. Bagaimana kehidupan kita selanjutnya? Bisa berjalan? Apa yang kalian katakan? Fujing Heng ditangkap putra mahkota? Si terkutuk bunuh Dewi. Putra mahkota mengutamakan keadilan, akan menghukum pancungnya. Sekarang sudah waktunya kan? Waktunya tiba. Eksekusi. Waktunya tiba. Eksekusi. Hentikan. Fujing Heng tidak membunuh Dewi. Yanzi? Rupanya wanita ini bersekongkol dengan Fujing Heng. Kita seharusnya tidak memberitahunya tentang urusan terkutuk ini. Wanita ini begitu cantik, tak disangka. Pikirannya begitu jahat.
Bahkan penjahat seperti Fu Jingheng ingin diselamatkan. Song Yanzi, ini saksi dan bukti sudah lengkap. Aku menasihatimu, jangan membela Fu Jingheng dan menunda eksekusi. Tidak, kau dihukum pula. Aku tidak berbohong, karena aku adalah Dewi. Berani! Simpan dia. Kau pura Dewi. Sungguh kejahatan besar. Pantas dihukum mati. Menyamar sebagai Dewi. Hukum mati dia. Putra Mahkota buru-buru menghukum matiku. Jangan-jangan ingin menutupi sesuatu? Aku punya cara membuktikan identitasku sebagai Dewi. Mohon putra beri tanah. Aku belum pernah melihat Song Yueqing menunjukkan kekuatan Dewi. Song Yanzi ini berkata dengan begitu yakin. Mungkinkah? Apakah dia benar-benar Dewi? Kasus ini sudah diputus. Jangan membuat keributan di sini. Pangeran Mahkota bahkan tidak memberi saya kesempatan. Apakah takut terbukti? Saya Dewi. Atau takut pakai saya untuk menjebak suami saya akan diketahui oleh seluruh dunia. Mata air kehidupan. Dewi, bagus sekali. Dewi tidak mati. Kita semua bisa hidup. Karena Dewi ini tidak bisa digunakan oleh saya, maka saya hanya bisa membunuhnya. Putri Permaisuri Yu, kali ini saya juga tertipu oleh orang lain. Setelah saya menyelidiki kebenarannya, pasti akan memberikan penjelasan kepada kalian. Yanzi, apakah kepulanganmu kali ini berarti kamu masih mencintaiku? Saya hanya tidak ingin melihat Anda mati. Saya tidak akan mati hari ini jika kamu tidak datang. Saya berencana untuk memberontak. Hanya saja, sekarang identitas Dewimu terbongkar. Saya khawatir Pangeran Mahkota akan membahayakanmu. Bagaimanapun juga, saya tidak akan membiarkanmu pergi lagi. Ini adalah pembunuh bayaran gelombang keempat yang dikirim Pangeran malam ini. Sekarang kamu dalam bahaya besar. Jangan berpikir untuk keluar. Tapi, aku tidak tahu bagaimana menghadapimu. Song Yanzi, apakah orang itu sangat berarti di hatimu? Kita sudah melalui begitu banyak. Apa mungkin kamu tidak pernah sedikit pun terpikat padaku? Baik. Aku akan menunggu hari kamu menyadarinya. Bagaimana urusannya? Yang mulia, para pembunuh bayaran yang kami kirim untuk membunuh Permaisuri Yu, semuanya telah dibantai. Barang tak berguna. Selanjutnya, giliranmu. Ampun Yang Mulia, tentang masalah Dewi itu, hamba tidak sengaja menyembunyikannya. Mohon Yang Mulia, memberikan hamba kesempatan hidup. Hamba perlu memiliki hubungan dengan Song Yanzi, itu. Hamba pasti berguna bagi Yang Mulia. Oh, Song Yanzi pernah memiliki perasaan padamu. Aku mau Yanzi bantuku. Bisakah kau melakukannya? Bisa. Kalau begitu, aku ingin melihat Song Yanzi di sini besok. Jika tidak, nyawamu tidak perlu dipertahankan lagi. Kau baca saja bukumu. Jangan pedulikan aku. Denganmu seperti ini, aku tidak bisa tenang. Buat Wang Fei marah. Apakah itu berarti Wang Fei memikirkan aku? Fu Jingheng, bukankah kau ingin memberontak? Mengapa kau belum mempersiapkannya? Persiapannya hampir selesai. Hanya saja untuk memberontak. Masih kurang sebuah kesempatan. Kesempatan? Putri, ada orang yang mencari Anda di luar. Siapa? Orang itu mengaku bernama Jiang Xiao.
katanya pernah memiliki hubungan dengan Anda. Jiang Xiao? Bawa masuk. Baik. Anda benar cintanya. Bagaimana mungkin? Hanya saja, Pangeran Yu, bukankah Anda membutuhkan sebuah kesempatan? Sekarang kesempatan itu datang. Aku mendengar Song Yanzi, wanita itu, ikut denganmu. Dia ada di dalam, kan? Ya, hanya saja dia baru saja tidur. Mungkin tidak nyaman untuk ketemu orang. Tidak apa-apa. Berani-beraninya kau menghalangi aku. Hamba tidak berani. Yang mulia Putra Mahkota, Pangeran Yu membawa pasukan Chang Feng dan rakyat mengepung kita. Dia benar-benar sangat berani. Pangeran Mahkota, kembalikan permaisuriku padaku. Adik kedua, jangan-jangan kau keliru. Kenapa istrimu di sini? Yanzi, demi masa lalu kita, kumohon, layanilah Pangeran Mahkota. Kalau tidak, Pangeran Mahkota akan membunuhku. Itu mustahil. Namun, aku bisa memberimu satu kesempatan untuk menyelamatkan diri. Apa? Kau ingin aku mengkhianati Pangeran Mahkota? Jika tidak, jalan satu-satunya bagimu adalah mati. Panggil sendiri. Kau bahkan berencana membunuh Dewi, memutuskan harapan semua orang. Aku, Jiang Xiao, enggan melayanimu. Kau pengkhianat. Berani-beraninya mengkhianatiku. Kakak Kaisar, kau berulang kali menyasar permaisuriku. Sudah tak tahan. Hari ini aku akan melakukan pemberontakan. Hari ini aku akan memberontak. Putra Mahkota ingin membunuh Dewi, memutus jalan hidup kita. Semuanya, serang bersama. Bunuh si munafik ini. Aku tidak kalah. Tidak kalah. Pangeran Yu, putra mahkota tewas. Yanzi. Bagaimana? Apakah kau terluka? Aku baik, hanya mahkota mati. Beberapa hari lagi aku akan pergi ke ibu kota. Hanya saja nanti bahayanya akan lebih besar, Yanzi. Mau kau temaniku? Baik. Tapi jika nanti tipu lagi, aku bisa pergi kapan saja. Baik. Seumur hidup ini, aku tidak akan menipumu. 3 tahun kemudian, Fu Jingheng naik tahta, menjadi kaisar, menyatukan 9 wilayah. Song Yanzi membuat rakyat makmur. Kaisar dan permaisuri hidup rukun sepanjang hidup. Satu jiwa, pasang jalan.